Halo Sobat Cerita Om BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi kebahagiaan. Pada cerita kali ini, kita akan bahas cerita yang menghebohkan yang terjadi di Sidoarjo, Gresik. Kasus ini menimpa seorang wanita yang bekerja sebagai driver ojek online, yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan, terbungkus kardus paket, yang ternyata pelakunya adalah sesama driver online yang juga temannya sendiri. Dan ternyata juga si pelaku ini adalah seorang residivis kasus pembunuhan teman SMA-nya. Karena di tahun 2008 dia pernah dipenjara dan baru bebas di tahun 2018. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Syah Rama, 36 tahun, yang biasa dipanggil Rama, seorang yang lahir dan besar di Dusun Saimbang, Desa Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rama dikenal sebagai seorang yang tidak begitu bersosialisasi dengan warga sekitar. Dia dikenal pendiam, jarang bercerita masalah pribadi, dan keluarganya juga mengenal Rama sebagai tipikal yang mudah marah dan sulit mengontrol emosi. Dia dikenal sering nekat dan jarang berpikir panjang. Di tahun 2008 saat dia masih SMA, Rama pernah menjalani hukuman penjara karena kasus pembunuhan teman sesama sekolah SMA-nya. Di tahun itu dia pernah berpacaran dengan teman sekolahnya dan putus karena ternyata pacarnya punya lelaki lain. Karena dendam, Rama berencana membunuh lelaki yang sudah merebut pacarnya. Tetapi karena rencananya bocor, lelaki itu bisa terhindar dari niat jahat Rama. Dan Rama yang sudah terlanjur emosi, dia malah mencari seorang yang telah membocorkan rahasianya. Dan orang itu adalah Feby, 17 tahun. Saat itu teman lelaki satu sekolahnya. Dan dengan bantuan dua temannya, dengan menjemput langsung dari rumah Feby dengan mobil orang tua Rama, mereka membawanya ke hutan di wilayah Mojokerto, memukulinya sampai melindungi Feby dengan mobil sampai Feby tewas. Proses kepolisian dan persidangan di 3 Desember 2008, Rama dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan kedua temannya dijatuhi hukuman 9 dan 15 tahun penjara. Tapi sayang, 10 tahun kemudian di tahun 2018, Rama sudah kembali bebas karena pemotongan pengurangan masa tahanan atau program remisi. Apakah Rama tobat? Ternyata tidak. Dia kembali melakukan hal keji lainnya yang kita akan bahas di sini. Setelah bebas dari penjara di tahun 2018 dan menjadi status mantan narapidana, kesempatan kerja Rama menjadi sulit. Tapi dengan bantuan orang tuanya, Rama membuka usaha fotokopi dengan menyewa ruko di Dusun Jedong, Desa Urung Agung yang masih berada di kawasan Sidoarjo. Tapi setelah menjalani usaha fotokopi selama 2 tahun, ternyata hasilnya tidak sesuai. Dan di tahun 2021, Rama mencari pemasukan sampingan dengan bekerja sebagai driver online yang biasa ambil orderan di kawasan Sidoarjo. Selama menjadi ojol inilah, Rama mempunyai teman-teman sesama ojol, termasuk salah satunya driver perempuan yang bernama Sevi Ayu Claudia, 30 tahun, yang dikenal dengan panggilan Sevi. Sevi pernah kuliah di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Surabaya, Jawa Timur. Dia mengambil jurusan ilmu komunikasi. Sebelum kejadian, Sevi masih tinggal dengan orang tuanya di Desa Pecantingan yang juga masih di kawasan Sidoarjo. Semasa kuliah di semester akhir di tahun 2017, Sevi sempat magang di perusahaan BUMN, yaitu di PT Perusahaan Gas Negara dengan posisinya sebagai support service. Dan setelah lulus di tahun 2020, disinilah Sevi mulai aktif menjadi driver online di kawasan Sidoarjo dan Surabaya. Selama menjadi ojol, Sevi aktif di komunitas driver perempuan. Di mata teman-temannya, Sevi dikenal ceria, ramah, mudah bergaul dengan siapapun, termasuk dengan ojol lelaki, yang salah satunya adalah Rama.
Selama 2 tahun berteman, di tahun 2023 menurut penuturan Rama, Sevi sempat tawarkan peluang pekerjaan untuk jadi cleaning service di sebuah perusahaan yang ada di Sidoarjo untuk Rama. Rama waktu itu yang sebenarnya sudah lelah menjadi driver ojek online, langsung setuju dengan tawaran ini. Tapi syaratnya Rama harus menitipkan uang sebesar 5 juta rupiah ke Sevi. Rama katanya langsung memberi uang 5 juta ke Sevi. Tapi setelah ditunggu selama beberapa bulan, ternyata belum ada panggilan kerja apapun buat Rama. Ini membuat Rama tidak percaya dan dia menuntut uangnya untuk dikembalikan. Masalahnya ternyata uang sebesar itu sudah tidak ada lagi di Sevi. Dan tiap Rama menagih, Sevi selalu minta waktu untuk mengembalikan uangnya. Sampai akhirnya Rama merasa capek dan bosan dengan janji-janji Sevi. Rama hampir saja melupakan masalah uangnya. Tapi ini menurut pengakuan Rama ya, yang bisa saja ini hanya dalih untuk membenarkan tindakannya. Masuk ke tahun 2024, Rama yang sudah menikah dan tinggal mengontrak dengan istrinya, dia mengalami kesulitan ekonomi. Karena penghasilan dari usaha fotokopinya tidak bisa diandalkan. Bahkan sering tutup karena harus bekerja sambilan sebagai ojek online. Juga istrinya yang sedang hamil membuat Rama benar-benar membutuhkan pemasukan lain. Waktu berlalu sampai tahun 2025. Rama yang benar-benar terdesak kebutuhan ekonomi kembali menagih uang yang pernah diberikan ke Sevi. Dia kembali tagih uangnya, tapi karena Sevi yang gak punya uang, akhirnya hanya janji-janji saja yang diterima Rama. Rama yang mulai kesal, di tanggal 26 Juli 2025, Rama berusaha menjebak Sevi supaya ketemu secara langsung buat nagih uangnya secara paksa. Dengan berpura-pura baik, dia menghubungi dan menawarkan pekerjaan freelance untuk jaga toko fotokopinya. Tanpa curiga, Sevi langsung menerima tawaran Rama. Di jam 4 sore, secara terburu-buru, Sevi langsung berangkat sendirian dengan motor Honda Beat tanpa pamit sama ibunya. Sesampai di toko fotokopi, Sevi dan Rama sempat mengobrol membicarakan kondisi toko fotokopinya yang membutuhkan karyawan freelance untuk membantu mengelola toko. Sampai di situ, Rama tak sedikit pun membahas uangnya yang di tangan Sevi. Tapi setelah itu, Rama mengajak Sevi masuk ke dalam toko dan menuju lantai atas. Dengan alasan di ruangan itulah nanti Sevi akan bekerja. Dan di ruangan lantai 2 yang membuat Sevi tidak bisa kemana-mana lagi, Rama langsung menagih uangnya sebesar 5 juta untuk dikembalikan saat itu juga. Sevi yang kaget dan ketakutan sempat berjanji besok akan mengganti uangnya. Tapi Rama yang sudah nggak mau dengar alasan lagi, tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Dia langsung menebak rambut Sevi. Sevi sempat melawan dan berusaha teriak minta tolong. Karena teriak, Rama langsung membekap mulutnya dan langsung memukuli bagian kepala belakang dengan alat potong kertas 5 kali sampai mengeluarkan cairan merah. Sevi kesakitan dan sempoyongan. Di saat itulah Rama mencekik Sevi sampai Sevi tidak bergerak lagi. Setelah dipastikan Sevi sudah tidak bernyawa, dengan terburu-buru Rama membersihkan lantai ruangannya yang sudah dipenuhi cairan merah dengan menggunakan handuk. Rama mengambil HP dan uang tunai 1,3 juta rupiah milik Sevi dari tasnya. Setelah beres membersihkan cairan merah di lantai 2, Rama menurunkan tubuh Sevi dan dia lanjut bungkus jasad Sevi menggunakan handuk dan kantong plastik hitam ukuran besar dengan dibalut lakban. Untuk menghindari kecurigaan, dia masukkan jasad Sevi ke dalam kardus ukuran besar agar seolah-olah itu adalah barang paket logistik. Tapi Rama menemui kendala ketika berusaha mengangkat kardus besar dan berat itu ke atas motornya. Sempat lama berpikir dalam kebingungan. Akhirnya Rama meminta bantuan teman ojol untuk mengangkat kardus itu dan mengatakan kalau itu adalah paket COD customer berisi tembakau padat yang mau diantar. Teman sesama ojol yang tidak curiga membantu memuat kardus itu ke motor. Bahkan atas permintaan Rama, dia membuntuti motor Rama yang sedang membawa kardus besar itu untuk memastikan kalau muatan itu aman dan tidak terjatuh di jalan.
Sampai akhirnya Rama meminta teman ojolnya itu untuk pulang karena dipastikan muatan kardus itu sudah aman untuk dibawa dengan motor. Rama langsung melanjutkan perjalanannya. Karena bingung untuk membuang kardus itu, dia sempat putar-putar di kawasan Sidoarjo sampai memasuki kawasan Kabupaten Gresik untuk mencari tempat yang aman. Tibalah Rama memasuki jalan raya yang ada di kawasan Kedamaian yang berada masuk wilayah Kabupaten Gresik. Dia menurunkan kardus berisi jasad itu dan membuangnya di semak-semak di pinggir jalan. Dia langsung tancap gas, kabur dengan membawa motor Sevi. Di sisi lain, malamnya Ibu Sevi di rumah mulai cemas karena sampai jam 10 malam Sevi belum pulang. Apalagi Sevi yang biasanya selalu pamit, tumben-tumbennya saat itu pergi begitu saja. Semalaman keluarga menunggu kedatangan Sevi yang bahkan sudah tidak menjawab pesan WhatsApp dari ibunya. Besok harinya di tanggal 27 Juli 2025, di pagi harinya seorang warga pencari rumput di pinggir jalan raya yang ada di kawasan Kedamaian menemukan sebuah kardus besar dengan bentuk yang mencurigakan. Karena penasaran, dia coba membukanya. Setelah dibuka, ternyata isinya masih dibungkus plastik hitam. Karena takut dan khawatir, pencari rumput itu meminta bantuan warga lain untuk memastikan apa isi bungkusan itu. Setelah dibuka bersama warga sekitar, ternyata isi bungkusan itu adalah tubuh wanita. Mereka kaget dan langsung melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian dari Polres Gresik langsung berdatangan mengamankan lokasi. Tentu saja situasi di sana langsung heboh. Tubuh wanita itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Ibnu Sina di Gresik untuk diotopsi dan juga diidentifikasi. Kabar penemuan jasad perempuan ini langsung menghebohkan para warga, termasuk warga di kawasan rumah Sevi, yang pasti kabar ini membuat ibunya Sevi makin cemas. Sampai akhirnya pihak kepolisian menelpon ibu Sevi soal identitas jasad yang ditemukan itu. Dan setelah keluarga besar Sevi memastikan di rumah sakit itu adalah Sevi, tentunya membuat keluarga sangat syok. Juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi ke Sevi dan siapa pelaku yang tega melakukan ini semua. Polisi yang memeriksa bukti dan saksi, polisi mulai melacak pergerakan terakhir Sevi. Sampai akhirnya polisi mendapat informasi. Sebelum hilang, Sevi sempat mendatangi toko fotokopi milik Rama yang saat itu kondisinya sudah tutup. Tentu saja polisi memburu keberadaan Rama sebagai pengelola toko fotokopi itu yang diduga terlibat. Polisi mulai memburu Rama, sampai akhirnya polisi meluncur ke rumah kontrakan Rama yang berjarak 40 menit naik motor dari toko di Dusun Bibis, Desa Mengganti, yang masih berada di Kabupaten Gresik. Akhirnya di tanggal 28 Juli 2025 pagi, polisi langsung mengepung rumah kontrakannya. Rama yang sempat melakukan perlawanan saat ditangkap, sempat dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Setelahnya, Rama langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Ibnu Sina Gresik untuk dirawat sebelum ditahan di Polres Gresik untuk diperiksa lebih lanjut. Proses interogasi melalui proses berbelit-belit karena kebohongan nggak akan bertahan lama. Akhirnya nggak butuh waktu lama, Rama mengakui perbuatannya kalau dia sudah menghabisi Sevi dengan alasan karena kesal uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai uang untuk dimasukkan bekerja tidak dikembalikan Sevi, walau Rama tidak pernah mendapatkan pekerjaan apapun. Tetapi apa yang disampaikan Rama dibantah keras oleh ibu kandung Sevi. Sevi bukan orang kekurangan dan tidak mungkin pernah meminjam uang, apalagi meminta uang dari orang lain dengan cara menipu. Bahkan Sevi dikenal dermawan dan sering membantu orang lain. Dan pernyataan ini juga dibenarkan teman-teman Sevi. Keluarga, teman, dan masyarakat yakin kalau ini adalah modus pelaku yang mengarang-arang cerita. Karena memang niat sebenarnya adalah untuk merampok. Apalagi Rama adalah seorang residivis kasus pembunuhan dan bebas di tahun 2018. Akhirnya Rama ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau malah mungkin terkena pasal pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara. Tapi itu masih ancaman.
karena sampai sekarang proses hukum di kasus ini masih berjalan dan ada kemungkinan ini adalah kasus perampokan murni tanpa ada unsur hutang piutang. Semoga nanti hukuman bisa dijatuhkan seadil-adilnya. Apalagi Rama sebagai residivis kambuhan yang mungkin bisa saja menjadi pertimbangan hakim nantinya. Itulah kasus yang sempat terjadi di Gresik dan Sidoarjo yang baru-baru ini sangat menggemparkan. Semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, bahagia, dan jadilah teladan bagi orang di sekitar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.